Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para intelektual, para saudara, bapak ibu dan di mana saja berada. Kebetulan kita lagi di Sukabumi melakukan pemantauan setelah beberapa hari lalu telah terjadi banjir yang memang sangat di luar dugaan, karena kota Sukabumi selama ini tidak pernah ada banjir separah itu. Seiring dengan perkembangan dan akselerasi wilayah, bahwa saat ini wilayah utara Sukabumi, terutama di wilayah Selabintana, memang sudah banyak sekali tanah-tanah yang dibangun oleh pemukiman, sehingga mungkin resapan air sudah berkurang, sedangkan daya tampung sungai itu sudah semakin menyempit, apalagi setelah musim kemarau panjang, sehingga otomatis ada, tanpa disadari atau tidak, itu ada pembuangan sampah yang memang sedikit harus kita tingkatkan kesadaran masyarakat. Ini saya berada di jalur lingkar selatan kota Sukabumi menuju terminal bis Sukabumi ya, terminal baru. Ini baru beberapa tahun soalnya. Dulu ada di Degung. Nah, ini kebetulan masih lengang. Hujan juga ya terhitung normal lah, hujan seperti ini. Meskipun tetap saja kalau terkumulatif dari curah hujan yang kecil apapun bisa saja menjadi malapetaka apabila drainase daya tampung air hujan sudah berkurang, sehingga tentu saja kita patut waspada, terutama untuk penyelamatan jiwa raga, harta benda dan lain sebagainya, baik untuk keluarga, para tetangga, antar sesama. Tentu kita harus bahu-membahu mewaspadai kejadian atau musibah sekecil apapun, sehingga kita akan terhindar dari malapetaka yang memang sangat tidak kita harapkan. Nah, ini kita memasuki Jalan Baros yang hari Selasa kemarin ada kejadian yang sangat luar biasa di sini. Ini luapan Sungai Cisuda sengaja kita tidak buka nih. Para tokoh mulai waspada, air sudah mulai meluap kembali. Namun alhamdulillah belum melampaui jalan seperti beberapa hari lalu. Karena di sini ada bendungan Cisuda yang mengairi sawah ke wilayah Tugu. Ini kebetulan kita sekarang ada di wilayah Setupak Polri atau Secapak Polri. Sengaja kita tampilkan beberapa jalan untuk mengetahui kondisi umum di wilayah kota Sukabumi yang sempat viral beberapa hari lalu karena banjir yang sangat luar biasa. Termasuk Supermall juga kena imbas, itu area parkiran ya kemarin. Ini Jalan Bayangkara Kompleks Stupa Polri Sukabumi, karena stupa itu dari seluruh Indonesia pada menimba ilmu aparat kepolisian itu di sini dari Sabang sampai Merauke. Curah hujan cukup tinggi sehingga sedikit gelap penglihatan kita, untuk itu lampu bahaya juga harus dinyalakan untuk menghindari gesekan-gesekan di jalan yang tentu sangat tidak kita harapkan. Apabila ada hal yang sangat luar biasa, kita jangan memaksakan diri, tapi kita harus bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri, dan tentu saja kita bisa saling peduli dan berbagi di jalan, baik yang mau belok ke kanan ataupun belok ke kiri. Dan jangan boleh saling iri, karena semua juga akan
maka itu semua juga akan merasakan, dan tentu kita harus berbagi sedikit mengenai masalah jalan, karena jalan umum kita tidak boleh arogan, kita tidak boleh bergaya-gayaan, namun kita harus sowan dan tentu harus dijunjung tinggi ajas persaudaraan dengan mengedepankan undang-undang lalu lintas dan budaya yang berlaku di perjalanan. Antri di jalan juga menghindari hal-hal yang membahayakan. Apabila terjadi hal-hal yang memang sangat tidak diharapkan, misalnya mogok di jalan, kita tidak boleh mengedepankan atau mengendapkan masalah tersebut, namun boleh meminta pertolongan kepada warga sekitar. Tentu semua akan peduli, karena ajas manusia adalah makhluk sosial, simbiosis mutualisme yang tentu saja akan terus saling menjaga, saling menanti, dan saling memahami atas kepedulian. Karena ini luapan air mulai meluap ke jalan, ini sangat luar biasa ya. Mungkin kalau ditampung menggunakan tangki ini, waduh, berapa ribu tangki ini sekali hujan. Itulah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Hujan itu seperti api, hujan kecil jadi sahabat, kalau besar bisa menimbulkan, kita harus berusaha tidak terjadi kena dampak yang akan menimbulkan kerugian kehidupan ini. Yang jelas perkembangan dan akselerasi dunia ini memang akan terus berjalan. Karena apa? Karena kehidupan manusia terus akan menggunakan dan mendayagunakan akal pikiran untuk mengembangkan diri, mengembangkan wilayah. Apalagi Indonesia sekarang sudah terus merangkak naik, jumlah penduduknya lumayan luar biasa. Tentu berbagai kebutuhan itu sangat menuntut kepedulian dan juga inovasi kita di masa depan. Kalau memang sudah terlalu padat, salah satunya yaitu membangun apartemen, jadi luas lahan yang efisien bisa dibangun secara efektif. Jadi meskipun 500 meter, kalau hanya jadi rumah mungkin hanya 5 ya kalau rumah sederhana. Tapi kalau apartemen sampai 40 tingkat ke atas ya jadi lumayan. Nah, ini kita berada di wilayah Jalan Sukaraja. Ini juga cukup padat, dan di beberapa tempat tadi ada sempat, karena kita belum mendapat beritanya dan videonya, ada kejadian di wilayah Kecamatan Kebon Pedes kalau tidak salah, itu Kampung Cimuncang, ada puting beliung yang memporak-porandakan bangunan rumah dan lain sebagainya, ditambah hujan yang cukup besar, sehingga sangat diyakinkan itu akan memberikan kesabaran dan menuntut kesabaran kita, dan juga menuntut kepedulian sesama. Juga harus diwaspadai mengenai aliran listrik dan lain sebagainya. Barusan sepintas kita lihat mobil BPBD mungkin itu sedang melakukan patroli antisipasi atas hal-hal yang akan terjadi, dan semoga tidak terjadi. Kita memohon kepada Ilahi Robi supaya dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kita berada di wilayah Kota Sukabumi, tepatnya di Kampung Ciaur. Kondisi kita masuk di Jalan ke wilayah Jalan Selabintana nih ya, di Cimangga. banjir. Cimangga, perbatasan
antara Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Jadi kalau selama ini benar Sukabumi, jadi Sukabumi itu ada dua, ada Kabupaten Sukabumi dan ada Kota Sukabumi. Ini wilayah Kota Sukabumi. Kota Sukabumi ini itu terdiri dari 4.800 hektar dan itu untuk luasnya itu ada 7 kecamatan dengan 33 kelurahan. Dan pada tahun 95 sesuai PP nomor 3 tahun 95 ada 18 wilayah desa yang masuk ke wilayah Kota Sukabumi. Dari desa sekarang sudah berstatus menjadi kelurahan. Karena pada tahun 2000 sudah berubah statusnya menjadi kelurahan. Nah, ini di wilayah Subang Jaya, air ada di samping rumah, cukup deras. Ini berapa ribu meter kubik sekali meluncur dengan air bening. Namun air sebesar ini kalau untuk ukuran ya anak 5 tahun 10 tahun maupun sebuah sepeda motor bisa membahayakan. Ini ada penduduk yang berusaha mengurangi debit air, namun apabila dibendung juga harus diperhatikan supaya tidak malah masuk ke pemukiman apalagi ke rumah. Nah, itu demikianlah para sahabat semua. Nah, ini masih di wilayah Subang Jaya, banjir mulai meluap, dan kita patut berusaha berdoa dan juga tetap waspada. Karena kalau sudah melihat air seperti ini, siapa yang bisa mengendalikan? Tentu alamnya yang akan mengendalikannya di bawah komando dari Al-Khaliq yang berkuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau alam sudah mereka, kita tidak bisa menjaga. Makanya kita jaga alam, insya Allah alam akan menjaga kita. Itu prinsip dalam kehidupan kita untuk menyatu dengan alam. Semoga terhindar dari semua malapetaka dan bahaya yang akan mendatang. Tentu saja hanya pada yang kuasa kita mohon pertolongan supaya kita dihindarkan dari semua kejadian-kejadian yang sangat menyesal. Karena dampak dari perlakuan manusia itu sendiri timbullah ada kejadian-kejadian yang memang di luar dugaan kita. Demikian, terima kasih kepada para sahabat yang kebetulan mampir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.